Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. Alhamdulillahilladzi ja'ala 'Idul Adha ibratan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syari'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini Allah telah mengkaruniakan kepada kita banyak sekali kenikmatan. Dan salah satu kenikmatan yang Allah berikan pada pagi hari ini adalah kita bisa menghadiri serangkaian salat Idul Adha di masjid ini yang insya Allah penuh barokah. Dan kenikmatan yang paling nikmat di hari ini adalah Allah berikan kepada kita bisa berkorban. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Khatib berwasiat kepada diri pribadi dan jamaah sekalian, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Senantiasa kita selalu menambah sedikit demi sedikit keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai keimanan kita dan ketakwaan kita semakin hari semakin berkurang. Walaupun al-imanu yazidu wa yanqusu, walaupun iman itu kadang naik kadang kurang, tetapi kita bisa berusaha, kita harus berusaha bahwa keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin hari semakin naik. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, setidaknya ada 5 keutamaan buat sahibul kurban yang akan disampaikan pada khutbah kali ini. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang pertama, kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala belajar ikhlas. Karena apa? Kita mengorbankan harta yang kita cintai. Kita mengorbankan hewan yang kita cintai untuk dibagikan kepada sesama. Jadi sebagaimana telah Allah sampaikan, la yanalallahu luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, bahwa sesungguhnya yang Allah terima itu bukan daging dan bukan darahnya saat orang itu berkorban, tetapi yang Allah terima adalah ketakwaan. Walakin yanaluhu taqwa minkum, akan tetapi yang Allah terima adalah ketakwaan dari kalian. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, penting sekali ketika kita hari ini mau berniat untuk menyembelih hewan kurban, maka alangkah baiknya kita itu benar-benar niatnya lillahi ta'ala. Jangan sampai kita niatnya karena yang lain, karena kedudukan, karena jabatan, ataupun karena yang lainnya. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, Kemudian keutamaan yang kedua adalah ketika kita mampu
di hari ini dan 3 hari ke depan menyembelih hewan kurban, maka kita telah meneladani salah satu yaitu syiarnya umat Islam. Bagaimana kisah Nabi Ibrahim dulu pernah berkorban 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi dan 100 ekor onta. Jamaah sekalian, Nabi Ibrahim itu punya ternak 12.000. Luar biasa. Allah berikan Nabi Ibrahim itu salah satunya adalah kekayaan binatang ternak. Tetapi Nabi Ibrahim, walaupun beliau adalah seorang nabi, walaupun beliau adalah pemilik hewan ternak yang banyak, beliau tidak bakhil, tapi beliau mengkorbankan banyak sekali hewan ternaknya, hingga dijuluki oleh masyarakat beliau adalah nabi yang sangat dermawan. Sampai-sampai beliau menyampaikan, jangankan harta benda saya ataupun hewan ternak, jika Allah karuniakan saya seorang anak, maka anak pun kalau Allah memerintahkan untuk dipotong, untuk disembelih, untuk dikorbankan, maka akan saya korbankan. Di umur 86 tahun akhirnya Nabi Ibrahim memiliki seorang putra. Awalnya beliau menikah dengan Siti Sarah sampai beliau umur 85 belum memiliki keturunan. Kemudian disuruh menikah sama istrinya, menikah lagi dengan Siti Hajar. Setelah menikah umur 86 tahun beliau dikaruniai seorang anak. Kemudian anak itu dikasih nama Ismail, seorang nabi. Setelah umur 13 tahun kurang lebih, Nabi Ibrahim punya anak lagi dari istri yang pertama yang diberi nama Ishak. Dua-duanya adalah nabi. Luar biasa. Janji Nabi Ibrahim ditagih oleh Allah ketika anaknya sudah hampir dewasa, umur 13 tahun, disuruh untuk mengkorbankan, disuruh untuk memotong. Sampai ketika Nabi Ibrahim tanggal 8 bulan Dzulhijjah, berarti kalau kemarin harinya hari Sabtu, itu bermimpi bahwa mimpinya disuruh menyembelih putranya, mengorbankan putranya. Nabi Ibrahim masih ragu, masih menimbang-nimbang. Kemudian di tanggal ke-9 bermimpi lagi di hari Arafah, bermimpi lagi disuruh menyembelih putranya. Dan akhirnya putranya ditanya, wahai anakku, aku bermimpi disuruh mengorbankan kamu, menyembelih kamu. Kemudian apa jawab putranya? Laksanakanlah wahai Abi, semoga aku mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Dan tatkala Nabi Ismail sudah mau disembelih, sudah mau dikorbankan, ternyata sudah diterima korbannya oleh Allah dan diganti dengan kambing kibas. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah, maka kalau kita dibandingkan dengan pengorbanan Nabi Ibrahim, belum ada apa-apanya. Kadang kita memiliki rumah indah tapi enggan untuk korban. Kadang kita memiliki tanah banyak tapi enggan untuk berkorban. Padahal berkorban itu sunnah muakkad yang dianjurkan setiap tahunnya dilaksanakan satu rumah tangga. Sunnah muakkad, bukan wajib. Sampai Nabi menyampaikan, la taqrabanna musallana, bagi orang yang tidak mau kurban tetapi dia mampu. Orang yang mampu, punya uang untuk kurban tetapi tidak mau kurban, walaupun dia pernah kurban, maka dilarang mengikuti sholat Idul Adha atau sholat yang lainnya. Dilarang mendekati musola-musola, dilarang mendekati masjid-masjid. La taqrabanna musallana. Padahal dia sa'atan, dia mampu untuk membeli. Jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah sarana untuk bersyukur. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Bahwa sesungguhnya nikmat banyak sekali yang telah Allah berikan kepada kita, tapi kita kadang tidak mensyukuri, tidak menyadari. Kita masih eman-eman, kita masih bakhil, kita masih merasa besok kita makan apa, besok anak saya sekolahnya bayarnya gimana.
Padahal ketika kita mau bersyukur, mensyukuri nikmat Allah, la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Pasti Allah ganti kalau kita mau mengorbankan harta kita untuk dijadikan sedekah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian yang keempat adalah terjaga dari sifat kikir dan menjadi orang yang beruntung. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Ini luar biasa. Kita disuruh berinfak, kita disuruh mengeluarkan korban khairan, barang yang baik, li anfusikum. Karena apa? Korban kita, infak kita akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti untuk kita, bukan untuk yang lainnya. Maka ada baiknya jamaah sekalian kalau kita itu menimbang-nimbang, kita punya uang berapa, 5 juta, maka jangan cari kambing yang harga 1.500.000. Walaupun ada, carilah kambing yang mendekati 3 juta atau 3,5. Tapi kalau kita memang punya uangnya sisa dari hari raya Idul Adha dan hari tasyrik 3 hari ke depan, uangnya tinggal 2 juta, nggak apa-apa, asal kambingnya memenuhi syarat, beli untuk kurban. Insya Allah Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Kemudian yang kelima adalah mendapatkan pahala ibadah terbaik. Karena apa? Karena ma'amila bunu Adam yauman nahri amalan ahabba ilallahi azza wa jalla min hiraqatid dam. Tidak ada amalan yang baik di hari ini, hari raya Idul Adha dan hari tasyrik 3 hari ke depan, buat seluruh hamba Allah, anak cucu Adam, tidak ada amalannya lebih baik kecuali hiraqatid dam, mengalirkan darah, yaitu berkorban dengan binatang ternak yang disyariatkan. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, Allahu akbar walillahil hamd. Dari 5 hal tadi semoga menjadikan kita semakin terbuka hatinya, Allah kuatkan imannya, dan Allah tambahkan ketakwaan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wahdah, wa nasara abdah, wa a'azza jundahu wa hazabal ahzaba wahdah. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga doa kita dijabah, semakin hari kita semakin baik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa dhurrina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Tabaraka anqu li ashabi rasulillahi ajma'in. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukabi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa
إسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الغفار اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والظالمين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا والمجاهدين في فلسطين اللهم أهلك اليهود كما أهلكت فرعون ونمرود يا أرحم الراحمين. Duhai Allah yang Maha Pengasih, pagi hari ini kita telah menghadiri serangkaian sholat Idul Adha. Ya Allah, berikanlah kepada kami kemampuan untuk merelakan harta kami, kita berikan untuk berkorban pada hari ini ataupun 3 hari yang akan datang. Ya Allah, terimalah ibadah korban kami. Ya Allah, terimalah saudara-saudara kami yang sedang berhaji. Ya Allah, berikanlah haji yang mabrur bagi mereka. Ya Allah, jadikanlah kita nanti dipertemukan di dunia dan di surgamu. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.